Mertuaku mengusirku dari rumah saat aku hamil tua, tepat setelah ia mengintip hasil USG-ku. Ia menginginkan cucu laki-laki dan menyuruh suamiku mencari istri baru saat itu juga. Bawa pergi sialmu ini dari rumahku, bentaknya mertua sambil mendorongku. Tapi 10 menit kemudian, saat dokter pribadinya menelpon dan mengabarkan bahwa wajahnya seketika menjadi sangat syok. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Jumilah, seorang perempuan yang tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta mampu meluluhkan segala jenis kekerasan hati. Aku lahir dari tanah yang kering, namun dididik untuk memiliki kasih sedalam samudera. Harapanku sederhana, yakni membangun sebuah istana kecil yang dipenuhi tawa anak-anak bersama laki-laki yang kupilih menjadi nakhoda hidupku. Namun, realitas seringkali merupakan sebuah belati yang tajam. Di rumah megah bergaya kolonial ini, aku hanyalah sebuah noktah kecil yang keberadaannya ditentukan oleh apa yang bisa kuberikan kepada keluarga besar suamiku. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar menyapa bumi, aku sudah harus berjibaku dengan aroma rempah di dapur, memastikan semua keinginan Ibu Warniti terpenuhi tanpa celah. Baginya, aku bukan sekadar menantu, melainkan pelayan yang kebetulan memiliki surat nikah resmi dengan putra tunggalnya. Langkah kakiku yang terasa semakin berat karena beban di dalam rahim tidak pernah menjadi alasan bagi Ibu Warniti untuk memberikan belas kasih. Baginya, kehamilan adalah tugas kodrati yang tidak perlu dibesar-besarkan. Aku mengusap perutku yang sudah membuncit sempurna, merasakan tendangan halus dari dalam sana yang selalu menjadi pelipur lara di tengah dinginnya dinding rumah ini. Usia kandunganku sudah memasuki bulan ke-9, saat dimana setiap embusan napas terasa seperti perjuangan. Namun, hari ini suasana rumah terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Meja makan kayu jati yang panjang itu berkilat tertimpa lampu kristal, namun hawa yang terpancar darinya sangatlah beku. Ibu Warniti duduk di ujung meja dengan punggung tegak, seolah tulang belakangnya terbuat dari besi tempa yang tak bisa dibengkokkan. Matanya yang tajam menatap lurus ke arahku saat aku meletakkan mangkuk sup terakhir. Di sampingnya, suamiku, Mas Hendra, hanya tertunduk lesu sambil memainkan sendok peraknya. Ia adalah laki-laki yang kucintai, namun ia juga seorang putra yang kehilangan suaranya di hadapan otoritas sang ibu. Tidak ada percakapan yang hangat, hanya denting alat makan yang beradu, menciptakan irama yang menyiksa telinga. Aku tahu apa yang mereka tunggu. Mereka menunggu kepastian tentang masa depan dinasti keluarga ini yang sangat diagung-agungkan oleh Ibu Warniti. 1 jam yang lalu, hasil laboratorium dari pemeriksaan dokter kandungan terakhir telah tiba. Surat itu tergeletak diam di atas meja kecil di ruang tamu, seperti sebuah bom waktu yang siap menghancurkan sisa-sisa kedamaian yang kumiliki. Ibu Warniti menghentikan makannya secara tiba-tiba. Ia menyeka sudut bibirnya dengan serbet kain linen putih secara perlahan, sebuah gestur yang selalu menandakan bahwa sebuah titah atau penghakiman akan segera dijatuhkan. Suasana seketika menjadi begitu hening hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu kencang di balik rusuk. Ia kemudian berdeham, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Matanya yang dingin kini mengunci tatapanku. Beliau bertanya tentang isi surat itu dengan nada yang sangat datar, namun mengandung tuntutan yang mutlak. Aku menelan ludah, berusaha mencari kekuatan di dalam diri yang terasa kian terkikis. Dengan suara yang sedikit bergetar, aku mencoba menjelaskan bahwa kondisi bayi dalam kandunganku sangat sehat dan aktif. Namun, aku tahu bukan itu yang ingin ia dengar. Yang ia inginkan adalah satu kata spesifik yang akan menjamin kelangsungan nama besar keluarganya di masa depan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Dengan jujur, aku menyampaikan bahwa dokter telah memastikan melalui hasil tes terbaru bahwa janin yang aku kandung adalah seorang bayi perempuan. Detik itu juga, suasana di ruang makan seolah membeku menjadi es. Sendok yang dipegang Ibu Warniti terjatuh ke atas piring porselen, menimbulkan suara dentang yang memekakkan telinga. Wajahnya yang semula tenang berubah menjadi merah padam, memperlihatkan gurat-gurat kemarahan yang selama ini tersembunyi di balik bedak mahalnya. Baginya, kabar ini adalah sebuah penghinaan besar, sebuah kegagalan yang tidak bisa dimaafkan dalam sejarah keluarga mereka yang selalu memuja keturunan laki-laki. Beliau berdiri dari kursinya dengan gerakan yang sangat tiba-tiba,
membuat kursi jati itu berdecit keras di atas lantai marmer. Telunjuknya mengarah tepat ke wajahku, sementara napasnya mulai memburu. Kata-kata kasar mulai mengalir dari mulutnya, menyebutku sebagai perempuan pembawa sial yang tidak berguna. Ia menuduhku telah merusak silsilah keluarga dan membuang-buang waktu serta uang yang telah ia investasikan selama ini. Mas Hendra mencoba meraih tangan ibunya, memohon agar ia tenang, namun sebuah tepisan keras mengakhiri usaha pembelaan yang setengah hati itu. Aku hanya bisa berdiri terpaku, memeluk perutku sendiri seolah-olah ingin melindungi bayi kecil di dalam sana dari badai kemarahan yang sedang mengamuk. Air mata mulai menggenang di sudut mataku, namun aku berusaha sekuat tenaga agar tidak tumpah di hadapannya. Aku tidak ingin terlihat lemah, meski sebenarnya seluruh persendianku terasa lemas. Ibu Warniti tidak berhenti di situ. Ia mulai meracau tentang martabat, tentang warisan, dan tentang bagaimana anak perempuan hanya akan menjadi beban yang memalukan bagi keluarga besar mereka. Baginya, seorang bayi perempuan tidak memiliki nilai untuk meneruskan kejayaan bisnis dan nama keluarga. Kebencian yang terpancar dari wajahnya terasa begitu nyata, hingga aku merasa seolah-olah oksigen di ruangan itu telah habis diserap oleh amarahnya. Di tengah makian itu, aku merasakan kontraksi kecil yang menjalar di punggungku, sebuah pengingat bahwa ada kehidupan lain yang jauh lebih penting daripada ego seorang wanita tua di hadapanku. Namun, Ibu Warniti tidak peduli. Ia berjalan mendekat, aromanya yang tajam menusuk hidungku, dan dengan suara yang sangat rendah namun penuh penekanan, ia menyatakan bahwa ia tidak sudi memberi makan orang asing yang hanya bisa melahirkan kekecewaan. Keputusannya sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Ia memerintahkanku untuk segera mengemasi barang-barangku saat itu juga. Tidak ada kompromi, tidak ada waktu tambahan, bahkan tidak ada rasa kemanusiaan bagi seorang ibu yang sebentar lagi akan melahirkan. Aku menoleh ke arah Mas Hendra, berharap menemukan secercah pembelaan atau setidaknya genggaman tangan yang menguatkan. Namun, laki-laki itu hanya memalingkan wajahnya ke arah jendela yang gelap. Ia memilih untuk menjadi penonton dalam tragedi pengusiran istrinya sendiri. Kekecewaan yang kurasakan jauh lebih menyakitkan daripada kontraksi fisik yang mulai datang secara berkala. Aku menyadari bahwa di rumah ini, aku benar-benar sendirian. Cinta yang dulu kuyakini akan menjadi pelindung, ternyata hanyalah fatamorgana yang lenyap saat badai datang menyerang. Dengan sisa kekuatan yang ada, aku melangkah menuju kamar, melewati lorong-lorong rumah yang kini terasa seperti penjara bawah tanah yang lembab. Setiap langkah terasa begitu berat, bukan hanya karena beban fisik, melainkan karena hancurnya martabat yang selama ini ku coba jaga. Aku mengambil tas besar yang sudah usang dan mulai memasukkan pakaian-pakaian sederhana yang kubawa saat pertama kali menginjakan kaki di tempat ini. Tidak banyak yang kubawa, karena sebagian besar barang mewah di sini adalah pemberian yang kini terasa seperti belenggu. Ibu Warniti berdiri di ambang pintu kamar, mengawasi setiap gerak-gerikku dengan tatapan jijik. Ia memastikan bahwa aku tidak membawa satupun barang berharga milik keluarganya. Baginya, aku hanyalah seorang pencuri yang gagal memberikan imbalan yang setimpal atas kemewahan yang telah kucicipi. Aku mengancingkan tas dengan tangan yang gemetar, lalu berdiri tegak menatapnya untuk terakhir kali. Di dalam hati, aku berjanji bahwa bayi perempuan ini, yang ia anggap sebagai noda, akan tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih mulia daripada semua harta yang ia miliki. Aku melangkah keluar kamar, meninggalkan semua kenangan pahit dan manis yang kini telah berubah menjadi abu, menuju pintu depan yang terbuka lebar menyambut dinginnya malam yang mencekam. Lantai marmer yang dingin terasa seolah menyedot seluruh kehangatan dari telapak kakiku yang tanpa alas. Aku berjalan menyeret tas kain yang terasa sangat berat, sementara tangan kiriku terus menopang bagian bawah perut yang semakin menegang. Di belakangku, langkah kaki Ibu Warniti terdengar sangat berirama, seolah ia sedang menggiring seekor hewan ternak menuju tempat penjagalan. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya suara napas yang memburu penuh kebencian. Aku berhenti sejenak di depan pintu besar berbahan kayu jati ukir yang selama ini menjadi pembatas antara duniaku yang penuh pengabdian dan dunia luar yang kini terasa sangat menakutkan. Langit di luar sana tampak sangat pekat. Awan hitam menggantung rendah seolah-olah alam pun sedang ikut berduka menyaksikan kezaliman yang sedang terjadi di bawah atap ini. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, mencari sosok Mas Hendra yang mungkin saja sedang bersembunyi di balik pilar rumah. Namun, yang kutemukan hanyalah kekosongan. Suamiku benar-benar telah menyerah pada ketakutannya sendiri, membiarkan istrinya yang sedang bertaruh nyawa menghadapi malam yang gelap tanpa perlindungan.
Rasa perih di hatiku kini jauh melampaui rasa sakit fisik yang mulai menjalar dari pinggang menuju paha. Ibu Warniti berdeham keras, sebuah isyarat agar aku segera menyingkir dari pandangannya. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mendorong pintu berat itu. Angin malam yang lembab langsung menerpa wajahku, membawa aroma tanah dan air hujan yang mulai turun rintik-rintik. Aku melangkah keluar, dan seketika itu juga, suara pintu yang ditutup dengan dentuman keras bergema di telingaku, mengunci segala akses kembaliku ke tempat yang pernah kusebut sebagai rumah. Hujan yang semula hanya rintik kecil dalam sekejap berubah menjadi tirai air yang sangat lebat. Aku berdiri mematung di pinggir jalan raya yang mulai sepi, sementara seluruh pakaianku basah kuyup dalam hitungan detik. Dingin mulai merayap masuk ke dalam tulang, membuat seluruh tubuhku menggigil hebat. Aku mencoba mencari perlindungan di bawah pohon besar yang dahannya melambai tertiup angin kencang. Namun air tetap saja menembus celah dedaunan. Di dalam rahim, bayi kecilku bergerak sangat gelisah, seolah ia juga merasakan kedinginan yang amat sangat dan kegalauan yang melanda ibunya. Aku membisikkan doa-doa pendek, memohon agar Tuhan menjaga nyawa kecil ini, karena dialah satu-satunya alasan bagiku untuk tetap bertahan di dunia yang seolah tidak lagi memiliki ruang untuk kami. Lampu-lampu kendaraan yang lewat hanya memberikan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan mata. Tidak ada satupun mobil yang melambat untuk sekadar bertanya atau memberikan tumpangan. Aku merasa seperti bayangan yang tidak terlihat, sosok yang keberadaannya sudah dihapus dari peradaban manusia. Tas kain yang kubawa kini terasa berkali-kali lipat lebih berat karena air yang terserap ke dalamnya. Aku harus terus berjalan, pikirku dalam hati. Jika aku hanya diam di sini, aku akan mati membeku bersama bayi ini sebelum fajar sempat menyapa. Dengan langkah yang goyah, aku menyusuri trotoar yang licin, berusaha menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh dan membahayakan janin di dalam kandunganku. Setiap langkah adalah perjuangan melawan rasa nyeri yang kini datang setiap 10 menit sekali. Pikiran-pikiranku mulai mengembara pada masa lalu, pada saat-saat awal aku menginjakkan kaki di rumah itu dengan penuh harapan. Dulu, Ibu Warniti menyambutku dengan senyum yang tampak tulus, meski kini aku menyadari bahwa senyum itu hanyalah topeng untuk menyembunyikan ambisinya. Ia menginginkan seorang cucu laki-laki yang akan ia bentuk menjadi replika mendiang suaminya, seorang pewaris yang akan memegang kendali atas seluruh kekayaan dan martabat keluarga. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, ia tidak lagi melihatku sebagai manusia. Aku hanyalah produk gagal yang harus segera dibuang sebelum mencoreng citra kesempurnaan yang selama ini ia bangun dengan susah payah di mata kolega dan relasi bisnisnya. Lampu jalanan yang remang-remang memantulkan bayangan tubuhku yang tampak sangat ringkih di atas aspal yang basah. Aku melihat sebuah halte bus yang sudah tua dan tampak kosong di kejauhan. Dengan napas yang tersengal, aku memacu langkahku menuju ke sana. Setidaknya di sana ada atap seng yang bisa melindungiku dari hantaman air hujan secara langsung. Sesampainya di halte, aku menjatuhkan diriku ke atas bangku kayu yang sudah mulai lapuk. Aku menyandarkan kepalaku pada tiang besi yang dingin, berusaha mengatur napas yang kian tidak beraturan. Rasa kantuk yang sangat berat mulai menyerang, efek dari kelelahan fisik dan tekanan batin yang luar biasa. Namun, aku tidak berani memejamkan mata sepenuhnya, takut jika sesuatu yang buruk terjadi pada kandunganku saat aku tertidur. Di dalam keremangan malam, aku melihat kilasan masa depan yang sangat buram. Tanpa uang yang cukup, tanpa dukungan keluarga, dan dengan bayi yang akan segera lahir, aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Namun, setiap kali rasa putus asa itu muncul, bayi di dalam perutku memberikan tendangan yang cukup kuat, seolah ia sedang memberikan semangat dan memintaku untuk tidak menyerah. "Kita akan baik-baik saja, Nak," bisikku lirih di tengah deru suara hujan yang menghantam atap halte. Suara itu terdengar sangat kecil, seolah-olah segera tertelan oleh luasnya semesta yang acuh tak acuh. Aku memeluk tas kainku erat-erat, satu-satunya harta yang tersisa, sambil terus menatap kegelapan jalanan yang seolah tanpa ujung. Sementara itu, di rumah mewah yang baru saja kutinggalkan, aku bisa membayangkan Ibu Warniti sedang duduk dengan tenang sambil menyesap teh hangatnya, merasa bangga karena telah menyingkirkan apa yang ia anggap sebagai sampah. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan sebuah kejutan besar yang akan membolak-balikan dunianya dalam sekejap. Keangkuhan yang ia pelihara dengan sangat telaten akan segera menjadi senjata yang menikam dirinya sendiri dari dalam. Aku tidak menaruh dendam, karena rasa sakit yang kurasakan saat ini sudah terlalu penuh hingga tidak ada ruang lagi untuk kebencian. Yang kuinginkan hanyalah keselamatan bagi bayiku,
Karena dialah satu-satunya hal suci yang tersisa dalam hidupku yang sudah hancur berkeping-keping ini. Malam semakin larut, dan suhu udara terus merosot hingga ke titik yang paling rendah. Aku mulai merasakan tubuhku kehilangan kemampuan untuk menggigil, sebuah tanda bahwa kondisi fisikku sudah mencapai batas maksimal. Kesadaranku mulai sedikit mengabur, pemandangan jalanan di depanku tampak berputar-putar seperti pusaran air. Di tengah kabut kesadaran yang menipis, aku mendengar suara dering telepon yang sangat jauh, suara yang bukan berasal dari kantongku, melainkan mungkin dari dimensi lain yang akan segera mengubah alur penderitaan ini menjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Aku hanya bisa menutup mata sejenak, memasrahkan segala yang tersisa kepada sang pemilik nyawa. Sambil tetap mendekap erat rahimku yang kini menjadi satu-satunya tempat paling hangat di dunia yang sangat dingin ini. Kesadaran yang sempat memudar perlahan kembali saat sebuah mobil tua melambat di depan halte tempatku meringkuk. Cahaya lampunya yang kekuningan menembus tirai hujan, menciptakan bayangan panjang yang gemetar di atas aspal. Seorang lelaki parubaya dengan jaket tebal turun dengan tergesa. Wajahnya menampakkan kecemasan yang tulus saat melihat kondisiku yang bersimbah air dan peluh. Ia adalah Pak Mamat, mantan sopir di rumah Ibu Warniti yang telah dipecat bulan lalu hanya karena salah memarkirkan kendaraan. Tanpa banyak bicara, ia membantuku berdiri, membiarkan tas kainku yang basah diletakkan di bagasi, lalu membimbingku masuk ke dalam kabin mobilnya yang hangat. Di dalam sana, aroma minyak kayu putih dan keikhlasan menyambutku, memberikan kontras yang luar biasa tajam dengan kemewahan dingin yang baru saja kutinggalkan di rumah jati tersebut. Pak Mamat melajukan mobilnya dengan hati-hati, sementara aku hanya bisa menyandarkan kepala pada kaca jendela yang berembun. Ia tidak bertanya mengapa aku berada di jalanan pada jam seperti ini, karena ia sudah sangat mengenal watak mantan majikannya yang bertangan besi itu. Sepanjang perjalanan, ia hanya bercerita tentang istrinya yang baru saja sembuh dari sakit, sebuah upaya sederhana untuk mengalihkan perhatianku dari rasa sakit yang kian sering menghantam perut bawahku. Aku bersyukur dalam diam, menyadari bahwa di saat keluarga yang seharusnya melindungiku justru membuangku, tangan-tangan asing yang pernah tersakiti justru menjulurkan bantuan tanpa pamrih. Kami menuju ke sebuah klinik bersalin kecil di pinggiran kota, tempat yang jauh dari jangkauan pengaruh Ibu Warniti yang sangat luas dan mencengangkan. Sesampainya di klinik, bau antiseptik yang khas segera memenuhi indera penciumanku, memberikan rasa aman sekaligus ketegangan yang baru. Seorang bidan senior menyambutku dengan sigap, melihat kondisi fisikku yang sudah sangat lemah dan pucat pasi. Aku segera dibaringkan di atas ranjang periksa yang dilapisi kain putih bersih. Di sana, di bawah cahaya lampu neon yang terang benderang, aku merasa sangat telanjang dengan segala kemalangan yang menimpaku. Bidan itu memeriksa detak jantung janinku dengan alat Doppler, dan suara detak yang cepat namun teratur itu terdengar seperti musik paling indah yang pernah kunikmati sepanjang hidupku. "Bayi Anda pejuang yang sangat tangguh, Ibu Jumilah," ucap bidan itu pelan, memberikan sebuah senyum penguat yang membuat air mataku akhirnya tumpah tanpa bisa dibendung lagi. Sambil menunggu pembukaan lengkap, aku berbaring menatap langit-langit klinik yang mulai mengelupas catnya. Pikiranku melayang kembali ke rumah megah di pusat kota, di mana Ibu Warniti mungkin sedang tertidur lelap di atas kasur empuknya, merasa telah memenangkan pertempuran melawan takdir. Ia tidak pernah tahu bahwa di dalam rahimku ini sedang berdenyut sebuah kehidupan yang sangat ia benci namun sangat berharga. Aku teringat bagaimana beliau selalu membanggakan darah birunya, menganggap bahwa garis keturunannya adalah emas murni yang tidak boleh dicampur dengan logam biasa. Kebenciannya pada bayi perempuan bukan sekadar karena tradisi, melainkan karena ia takut kekuasaannya akan luntur jika tidak ada sosok laki-laki yang bisa ia kendalikan sepenuhnya di masa depan nanti. Rasa sakit kembali datang, kali ini jauh lebih tajam dan durasinya lebih lama, membuatku harus meremas pinggiran ranjang hingga buku-buku jariku memutih. Aku mencoba mengatur napas sesuai instruksi yang pernah kubaca di buku-buku kesehatan. Namun kenyataan rasa sakit ini jauh lebih dahsyat daripada teori manapun. Di tengah perjuangan itu, bayangan Mas Hendra melintas. Aku bertanya-tanya dalam hati, apakah ia merasakan kegelisahan yang sama? Ataukah ia sedang meringkuk di bawah ketiak ibunya, meratapi nasibnya sendiri tanpa sedikit pun memikirkan nasib anak yang darahnya mengalir di tubuhnya? Kekecewaan itu menjadi energi tambahan bagiku untuk terus bertahan. Aku tidak boleh menyerah, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk putri kecilku yang sebentar lagi akan melihat dunia yang tidak ramah ini. Di saat yang bersamaan, di balik dinding rumah mewah itu, sebuah telepon genggam yang diletakkan di atas nakas kamar Ibu Warniti mulai bergetar hebat. Itu adalah panggilan dari Dokter Pramono,
dokter spesialis yang selama ini menangani kesehatan keluarga besar mereka. Namun, Ibu Warniti yang baru saja memejamkan mata dengan perasaan puas, mengabaikan panggilan itu dengan sekali geser pada layar ponselnya. Ia merasa tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan setelah menantu pembawa sialnya pergi. Ia tidak menyadari bahwa di dalam pembuluh darahnya sendiri, sebuah badai sedang berkecamuk. Sebuah kondisi medis yang akan segera meruntuhkan seluruh keangkuhannya dalam waktu singkat. Kembali ke klinik, fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membiaskan warna kemerahan di balik jendela kaca. Aku sudah berada di tahap pembukaan ke-8, sebuah fase yang menguras seluruh energi sisa di tubuhku. Pak Mamat masih setia menunggu di ruang depan, sesekali memberikan semangat melalui pintu yang terbuka sedikit. Aku merasa beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki nurani, meskipun mereka tidak memiliki ikatan darah denganku. Kehangatan manusiawi ini jauh lebih berharga daripada semua perhiasan emas yang pernah kupakai di rumah Ibu Warniti. Setiap kali kontraksi datang, aku membayangkan wajah bayi perempuanku, membayangkan bagaimana aku akan memeluknya dan berjanji bahwa ia tidak akan pernah merasakan dinginnya pengusiran seperti yang kualami malam ini. Bidan kembali masuk ke ruangan dengan wajah yang lebih serius, menyiapkan segala peralatan medis untuk proses persalinan. Ia memintaku untuk bersiap-siap karena waktu pertemuan itu sudah sangat dekat. Aku merasakan tekanan yang luar biasa di bagian panggul, sebuah isyarat bahwa sang putri kecil sudah tidak sabar untuk keluar. Di antara rasa sakit yang memuncak, aku sempat berdoa agar diberikan kekuatan satu kali lagi. Aku tidak ingin mati di sini. Aku ingin melihat wajah anakku, ingin memastikan bahwa ia aman di pelukanku sebelum aku benar-benar pingsan karena kelelahan yang luar biasa hebat. Namun, di kediaman Ibu Warniti, suasana tenang itu tiba-tiba pecah oleh suara teriakan yang tertahan. Beliau terbangun dengan rasa sakit yang sangat hebat di bagian punggung dan persendiannya, sebuah rasa sakit yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Ponselnya kembali berdering, dan kali ini ia mengangkatnya dengan tangan yang gemetar hebat. Suara Dr. Pramono di seberang sana terdengar sangat mendesak dan penuh dengan nada peringatan. Dokter itu menjelaskan hasil analisis darah terbaru yang menunjukkan adanya kelainan sel darah putih yang sangat agresif dan langka. Kalimat terakhir sang dokter membuat napas Ibu Warniti seolah terhenti sepenuhnya. Satu-satunya harapan untuk pengobatan sel punca yang paling cocok adalah dari tali pusat keluarga inti, yang memiliki kesamaan genetik sempurna. Dunia seolah berhenti berputar bagi Ibu Warniti. Ia yang baru saja membuang satu-satunya harapan hidupnya ke jalanan, kini harus menghadapi kenyataan bahwa nyawanya sedang dipertaruhkan. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, namun kakinya terasa sangat lemas dan tidak bertenaga. Ia memanggil nama suamiku, Mas Hendra, dengan suara yang parau dan penuh ketakutan. Penyesalan belum datang, yang ada hanyalah rasa panik yang amat sangat karena ia menyadari bahwa obat yang ia butuhkan baru saja ia usir dengan penuh hinaan beberapa jam yang lalu. Ironi takdir mulai bekerja dengan cara yang sangat kejam, memutarbalikkan posisi sang penguasa menjadi peminta-minta dalam sekejap mata. Aku menarik napas dalam-dalam, mengikuti aba-aba dari bidan untuk mulai mengejan. Di antara keringat dan air mata, aku mengerahkan seluruh sisa hidupku untuk membawa bayi ini ke dunia. Dengan satu dorongan terakhir yang disertai dengan pekikan doa dalam hati, suara tangisan bayi yang sangat nyaring akhirnya memecah kesunyian subuh di klinik itu. Tangisannya terdengar sangat kuat, seolah-olah ia ingin mengumumkan kepada semesta bahwa ia telah lahir, dan ia tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya. Aku terkulai lemas, namun senyum kemenangan tersungging di bibirku saat bidan meletakkan bayi merah yang hangat itu di atas dadaku. Dia sangat cantik, persis seperti yang kubayangkan, sebuah anugerah yang kini menjadi kunci bagi masa depanku, dan tanpa ku ketahui, juga kunci bagi nyawa orang yang paling membenciku. Suara tangis bayi perempuanku membelah kesunyian fajar di klinik kecil itu, sebuah simfoni kehidupan yang menghapus segala perih pengusiran semalam. Aku memeluk tubuh mungil yang masih merah dan licin itu di atas dadaku, merasakan detak jantungnya yang seirama dengan napas lelahku. Bidan Siti tersenyum lembut sambil membersihkan sisa darah, sementara Pak Mamat mengintip dari balik tirai dengan mata berkaca-kaca, seolah ia baru saja melihat keajaiban turun dari langit. Di ruangan yang hanya beralaskan ubin kusam dan berbau karbol ini, aku merasa jauh lebih kaya dibandingkan saat aku mengenakan sutra di rumah megah Ibu Warniti. Putriku, yang kuberi nama Cahaya, adalah bukti bahwa kebaikan tidak selalu datang dari tempat yang berkilau emas. Namun, ketenangan di klinik itu sangat kontras dengan badai yang sedang mengamuk di kediaman keluarga besar Hendra. Di sana,
Ibu Warniti terduduk lemas di tepi ranjangnya yang luas. Ponsel masih menempel di telinga dengan jemari yang gemetar hebat. Suara Dokter Pramono masih terngiang, menjelaskan bahwa jenis leukemia yang dideritanya sangatlah spesifik dan agresif, menyerang sumsum tulang belakang dengan kecepatan yang mengerikan. Harapan satu-satunya untuk transplantasi sel punca dengan tingkat keberhasilan tertinggi adalah dari tali pusat bayi yang memiliki hubungan darah langsung, terutama bayi perempuan yang secara genetik seringkali memiliki kecocokan imunologis yang lebih stabil untuk kasus langka seperti ini. Ibu Warniti merasakan sesak yang bukan berasal dari paru-parunya, melainkan dari hancurnya kesombongan yang selama ini ia agungkan. Ia menatap ke arah pintu kamar yang terbuka, tempat di mana beberapa jam lalu ia berdiri tegak mengusir Jumilah layaknya sampah yang tidak berharga. Sekarang, setiap detik yang berlalu terasa seperti butiran pasir dalam jam gelas yang hampir habis. Nyawanya kini tidak lagi bergantung pada tumpukan saham atau sertifikat tanah, melainkan pada bayi, pembawa sial, yang baru saja ia buang ke jalanan di tengah badai. Dengan suara parau, ia memanggil Hendra, suamiku, yang datang dengan wajah pucat pasi setelah mendengar percakapan ibunya dengan dokter melalui pengeras suara. Hendra hanya bisa mematung, menyadari betapa pengecutnya ia semalam karena tidak mampu mempertahankan istri dan anaknya sendiri. Ibu Warniti mencengkeram lengan putranya dengan kuku-kuku yang dicat merah darah, memerintahkannya untuk mencari Jumilah saat itu juga. Tidak ada lagi nada otoriter yang biasanya menghiasi suaranya, yang ada hanyalah getaran ketakutan seorang manusia yang sedang menatap lubang kuburnya sendiri. Mereka mulai menghubungi semua kerabat, menelepon rumah sakit besar di seluruh kota, namun tidak ada satupun nama Jumilah yang terdaftar di sana. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jumilah, dalam kepasrahannya, justru mencari perlindungan di tempat yang paling tidak mungkin mereka datangi, sebuah klinik bersalin kecil di pinggiran kota yang kumuh. Di klinik, aku mencoba memberikan air susu pertama untuk Cahaya. Rasa hangat yang menjalar di dadaku memberikan kekuatan baru, seolah-olah Tuhan sedang menuangkan keberanian langsung ke dalam jiwaku. Pak Mamat masuk membawa segelas teh hangat dan sepotong roti, satu-satunya sarapan yang bisa ia beli dengan sisa uang di sakunya. Ia bercerita bahwa ia sempat melihat mobil mewah Hendra melintas cepat di jalan raya utama, seolah sedang mencari sesuatu dengan terburu-buru. Aku terdiam, ada firasat aneh yang merayap di tengkukku. Aku tahu Ibu Warniti tidak akan pernah mencariku karena rindu atau penyesalan. Jika ia mencariku, pasti ada alasan yang jauh lebih egois di baliknya. Tiba-tiba, ponsel tua milik Pak Mamat berbunyi. Itu adalah panggilan dari salah satu rekan sopirnya yang masih bekerja di rumah Ibu Warniti. Pak Mamat mendengarkan dengan saksama, wajahnya berubah dari bingung menjadi tegang, lalu berakhir dengan tatapan tidak percaya ke arahku. Setelah menutup telepon, ia mendekat dan berbisik bahwa seisi rumah besar itu sedang gempar karena berita penyakit Ibu Warniti. Ia menjelaskan tentang kebutuhan sel punca dari bayi perempuan yang baru saja lahir. Aku terpaku, memeluk Cahaya lebih erat. Sebuah ironi yang sangat pahit menyergapku. Anak yang dianggap tidak berharga kini menjadi satu-satunya alasan bagi sang penindas untuk tetap bernapas di muka bumi ini. Rasa sakit di hatiku kembali berdenyut, bukan karena dendam, tapi karena menyadari betapa murahnya arti sebuah nyawa di mata mertuaku. Ia menginginkan Cahaya bukan sebagai cucu yang dicintai, melainkan sebagai onderdil medis yang bisa menyelamatkan nyawanya. Aku menatap wajah tenang putriku yang sedang terlelap, jari-jari kecilnya menggenggam jempolku dengan erat. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil apapun darinya dengan paksa. Jika mereka ingin bayi ini kembali, mereka harus merangkak di atas duri-duri kesalahan yang telah mereka tanam sendiri. Aku meminta Pak Mamat untuk tetap merahasiakan keberadaan kami, setidaknya sampai aku memiliki cukup energi untuk menghadapi konfrontasi yang pasti akan terjadi. Sementara itu, pencarian terus berlanjut di bawah guyuran sisa hujan semalam. Hendra mengendarai mobilnya dengan kalap, menyisir setiap halte bus dan rumah sakit swasta. Ibu Warniti di rumah mulai merasakan serangan nyeri yang luar biasa di tulang-tulangnya, sebuah pengingat fisik bahwa waktu tidak lagi berpihak padanya. Ia mulai menangis sesenggukan, sebuah pemandangan langka bagi wanita yang dikenal berhati batu itu. Namun, air matanya bukan air mata tobat, melainkan air mata frustrasi karena hartanya tidak bisa membeli kesembuhan yang ia butuhkan. Ia mulai membayangkan wajah Jumilah yang ia maki, mencoba mengingat kemana kira-kira menantunya itu akan pergi tanpa uang sepeser pun. Aku menghabiskan siang itu dengan mencoba bangkit dari ranjang, meski selangkanganku terasa sangat nyeri dan kepalaku masih berdenyut. Bidan Siti membantuku berjalan perlahan, memberikan pujian atas ketabahanku.
Di luar, langit mulai cerah, menyisakan genangan air yang memantulkan cahaya matahari. Aku tahu ketenangan ini hanya bersifat sementara. Cepat atau lambat, kekuasaan Ibu Warniti akan menemukan celah untuk melacak keberadaanku. Aku harus bersiap, bukan untuk melarikan diri lagi, melainkan untuk berdiri tegak menghadapi badai kedua yang akan membawa aroma permohonan yang berbalut kesombongan yang terluka. Sore harinya, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan klinik kecil itu. Jantungku mencelos saat melihat sosok Hendra turun dengan pakaian yang kusut dan mata yang merah karena kurang tidur. Ia tampak seperti orang asing bagiku sekarang, bukan lagi pria yang pernah kuberikan seluruh pengabdianku. Ia melangkah masuk ke dalam klinik dengan ragu, matanya menyapu ruangan sempit itu hingga akhirnya bertemu dengan tatapanku di balik pintu kamar yang setengah terbuka. Tidak ada pelukan rindu, tidak ada kata maaf yang tulus, yang ada hanyalah sebuah kalimat yang keluar dari mulutnya dengan nada mendesak. Jumilah, ibu sakit parah, hanya anakmu yang bisa menolongnya. Pulanglah sekarang juga. Kalimat itu terasa seperti tamparan yang lebih menyakitkan daripada pengusiran semalam, membuktikan bahwa di mata mereka, aku dan bayiku tetaplah hanya sebuah alat demi kepentingan mereka sendiri. Tatapan Mas Hendra tampak kosong, seolah ia hanyalah raga yang digerakkan oleh ketakutan ibunya. Ia berdiri di ambang pintu kamar klinik yang sempit, memandangi dinding yang catnya terkelupas dengan raut wajah menghina, seolah keberadaanku di tempat bersahaja ini adalah sebuah aib bagi silsilah keluarganya. Aku tidak beranjak dari tempat tidur, tetap mendekap cahaya yang sedang terlelap dengan tenang. Keheningan di antara kami terasa begitu pekat, hanya dipecahkan oleh suara kipas angin tua yang berderit di langit-langit. Mas Hendra melangkah mendekat, namun aku segera mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tetap berada di jarak yang aman. Aku tidak ingin aroma kemunafikan yang ia bawa mengganggu napas murni bayiku. Suamiku mulai bicara dengan nada yang semakin mendesak, menceritakan diagnosa dokter tentang penyakit sumsum tulang belakang yang menyerang Ibu Warniti secara mendadak. Ia menyebutkan istilah-istilah medis yang sulit kupahami, namun intinya hanya satu, mereka butuh tali pusat atau sel punca dari bayi perempuan ini. Mendengar itu, tawaku pecah secara getir, sebuah tawa yang lahir dari rasa sakit yang sudah mencapai puncaknya. Lucu sekali melihat bagaimana takdir bekerja. Perempuan yang beberapa jam lalu dianggap sebagai sampah dan noda keluarga, kini tiba-tiba menjadi satu-satunya dewi penyelamat bagi sang penguasa rumah jati. Aku bertanya kepadanya, di mana ia berada saat hujan badai semalam menghantam tubuhku yang sedang kontraksi hebat di pinggir jalan raya. Mas Hendra terdiam, mulutnya terkatup rapat sementara matanya beralih menatap lantai. Tidak ada pembelaan yang keluar, karena ia tahu bahwa pengecut adalah nama tengahnya. Ia kemudian mengeluarkan selembar cek kosong dari saku kemejanya, meletakkannya di atas meja kecil di samping tempat tidurku. Ia mengatakan bahwa Ibu Warniti bersedia membayar berapapun, asalkan aku mau membawa bayi ini ke rumah sakit pusat kota untuk menjalani prosedur pengambilan sel punca. Hatiku terasa seperti disayat sembilu melihat kertas itu. Mereka pikir nyawa dan luka batin bisa dibeli dengan angka-angka di atas kertas. Aku meraih cek itu dengan tangan gemetar, lalu merobeknya menjadi serpihan kecil di depan matanya tanpa keraguan sedikit pun. Kemarahan mulai nampak di wajah Mas Hendra, namun ia berusaha menekannya karena ia tahu posisinya sedang memohon. Ia mengatakan bahwa aku egois jika membiarkan mertuaku meninggal hanya karena dendam pribadi. Kalimat itu sungguh ironis, keluar dari mulut seseorang yang membiarkan istrinya yang hamil besar diusir tanpa sepeser pun uang. Aku membalas dengan suara yang tenang namun tajam, menjelaskan bahwa ini bukan tentang dendam, melainkan tentang martabat seorang ibu. Aku tidak akan membiarkan anakku dijadikan sekadar gudang suku cadang medis bagi orang yang bahkan tidak sudi mengakui keberadaannya sebagai manusia. Cahaya adalah manusia seutuhnya, bukan sekadar obat bagi keangkuhan Ibu Warniti. Di kediaman mewah, kondisi Ibu Warniti semakin merosot tajam. Ia mulai mengalami pendarahan kecil dari gusi dan memar-memar biru muncul di sekujur lengannya yang keriput. Rasa sakit di tulangnya terasa seperti ditusuk ribuan jarum panas setiap kali ia mencoba bergerak. Dokter Pramono yang berdiri di samping ranjangnya hanya bisa menggelengkan kepala, menyatakan bahwa waktu mereka sangat terbatas. Jika dalam 24 jam prosedur itu tidak dilakukan, komplikasi sistemik akan menghancurkan organ-organ vitalnya. Ibu Warniti menangis meraung, bukan karena menyesal telah mengusirku, melainkan karena ia tidak berdaya melawan maut yang mulai menjemput. Ia terus menggumamkan nama bayi itu, menyebutnya sebagai miliknya, yang harus segera dikembalikan.
Pak Mamat yang sejak tadi mendengarkan dari balik pintu akhirnya masuk ke ruangan. Dengan keberanian yang luar biasa, ia meminta Mas Hendra untuk pergi jika hanya ingin menyakiti hati Jumilah lebih dalam lagi. Terjadi perdebatan kecil, namun Mas Hendra akhirnya melangkah keluar dengan perasaan frustrasi yang meluap-luap. Sebelum pergi, ia mengancam akan membawa pengacara dan polisi untuk mengambil bayi itu, karena secara hukum bayi itu adalah cucu sah dari keluarga mereka. Ancaman itu membuatku merinding, namun aku tahu bahwa di mata hukum, tindakan pengusiran yang mereka lakukan semalam akan menjadi senjata makan tuan yang sangat mematikan jika aku berani bersuara. Malam kembali datang, menyisakan ketegangan yang tidak kunjung reda di dalam klinik. Bidan Siti memberikan pengamanan tambahan dengan mengunci pintu depan, khawatir jika keluarga suamiku benar-benar melakukan tindakan nekat. Aku menatap wajah Cahaya yang sangat damai, merasa sangat berdosa karena kehadirannya di dunia ini langsung disambut oleh konflik yang begitu kotor. Aku berbisik padanya, berjanji bahwa aku akan melindunginya dengan seluruh sisa hidupku. Di sisi lain, aku mulai merasa ragu. Apakah aku sanggup membiarkan seorang manusia mati, meskipun orang itu adalah Ibu Warniti? Pertempuran batin ini jauh lebih menyiksa daripada rasa sakit pasca melahirkan yang masih terasa berdenyut di rahimku. Sementara itu, Mas Hendra kembali ke rumah dengan tangan hampa. Mendengar kegagalan putranya, Ibu Warniti seolah kehilangan akal sehatnya. Ia mencoba bangkit dari ranjang, meskipun tubuhnya sudah sangat lemah. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia memerintahkan supir untuk menyiapkan kursi roda dan mobil. Ia memutuskan untuk mendatangi sendiri tempat persembunyianku. Keangkuhannya yang tersisa kini bercampur dengan insting bertahan hidup yang liar. Ia ingin membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya, bahkan seorang menantu yang sudah ia injak-injak harga dirinya. Perjalanan menuju klinik kecil itu dimulai di bawah cahaya bulan yang pucat, membawa serta badai baru yang akan segera meledak. Aku merasakan firasat buruk saat mendengar suara deru mesin mobil mewah yang berhenti di depan klinik, untuk kedua kalinya dalam sehari. Cahaya lampu mobil itu menembus jendela kamar, menciptakan bayangan raksasa yang menakutkan di dinding. Aku mendengar suara gaduh di depan, suara pintu yang digedor dengan kasar, dan suara teriakan para Ibu Warniti yang memanggil namaku. Bidan Siti berusaha menghalanginya, namun nampaknya rombongan itu terlalu kuat untuk ditahan. Jantungku berdegup kencang. Aku memeluk Cahaya erat-erat sambil duduk bersandar di kepala ranjang. Puncak dari segala penderitaan ini nampaknya akan segera menemui titik temu di ruangan sempit yang berbau antiseptik ini. Pintu kamarku terbuka dengan paksa. Di sana, di atas kursi roda yang didorong oleh dua orang pelayan, duduklah sosok Ibu Warniti yang tampak begitu menyedihkan. Wajahnya yang biasanya penuh riasan kini pucat pasi seperti mayat, matanya cekung, dan bibirnya membiru. Namun, sorot matanya masih menyimpan kilatan otoriter yang tidak kunjung padam. Ia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, perpaduan antara kebencian yang mendalam dan kebutuhan yang mendesak. Tanpa kata maaf, tanpa air mata penyesalan. Ia langsung menunjuk ke arah Cahaya dan berkata dengan suara yang bergetar bahwa ia datang untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Konflik ini telah mencapai titik didihnya, di mana nyawa dan dendam berdiri di atas garis yang sama tipisnya. Ibu Warniti duduk di atas kursi roda dengan napas yang memburu, seolah setiap tarikan oksigen adalah beban berat bagi paru-parunya yang kian melemah. Di dalam ruangan klinik yang sempit ini, kemewahannya terasa sangat asing dan menjijikkan. Ia menatap Cahaya yang ada di pelukanku bukan dengan tatapan seorang nenek yang merindukan cucunya, melainkan dengan pandangan seorang haus dahaga yang melihat seteguk air di padang pasir. Tangannya yang kurus dan dipenuhi memar kebiruan mencengkeram sandaran kursi roda hingga buku-buku jarinya memutih. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada tanya tentang keadaanku yang masih bersimbah peluh pasca bertaruh nyawa. Ia hanya peduli pada detak jantung di dalam bedong bayi ini, karena itulah satu-satunya jam dinding yang menentukan sisa umurnya. Aku membalas tatapannya dengan punggung yang tegak, meskipun rasa nyeri di jahitan rahimku terasa seperti disayat sembilu setiap kali aku bergerak. Mas Hendra berdiri di belakang ibunya, tampak seperti bayangan yang kehilangan arah, tidak berani menatap mataku secara langsung. Bidan Siti dan Pak Mamat berdiri di sudut ruangan, menjadi saksi bisu atas drama kemanusiaan yang sedang mencapai titik didihnya. Suara serak Ibu Warniti memecah kesunyian. Ia memerintahkan para pelayannya untuk segera mengangkat bayi itu dan membawanya ke mobil ambulans yang sudah menunggu di luar. Ia bicara seolah-olah Cahaya adalah barang miliknya yang tertinggal, sebuah aset yang bisa ia klaim kapan saja ia mau. Kemarahan yang selama ini kupendam di balik kesabaran akhirnya meledak.
namun bukan dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan yang mematikan. Aku berkata kepadanya bahwa langkah kaki manapun yang berani menyentuh kain bedong bayi ini, akan berhadapan dengan murka seorang ibu yang sudah kehilangan segalanya. Aku mengingatkannya pada rintik hujan semalam, pada pintu jati yang tertutup rapat, dan pada kata-kata hinaannya yang menyebut putriku sebagai noda keluarga. Kini, noda itulah yang ia sembah agar maut tidak menjemputnya. Ibu Warniti terbatuk hebat hingga noda darah segar muncul di sapu tangan sutranya, sebuah tanda bahwa sel-sel jahat di tubuhnya sedang berpesta pora menghancurkan sistem pertahanannya. Melihat kondisinya yang semakin kritis, Mas Hendra akhirnya jatuh berlutut di samping ranjangku. Ia menangis tersedu-sedu, memohon agar aku memiliki sedikit rasa kasihan pada ibunya yang sedang sekarat. Ia menjanjikan rumah, harta, dan pengakuan resmi bagi Cahaya jika aku bersedia menyerahkan tali pusatnya untuk prosedur medis tersebut. Ironi ini sungguh menyesakkan dada. Mereka baru mau memberikan hak dasar kami sebagai manusia setelah mereka terdesak oleh bayang-bayang liang lahat. Aku menatap suamiku dengan rasa hibah yang bercampur dengan rasa muak. Lelaki ini adalah ayah dari anakku, namun ia tidak lebih dari sekadar pelayan ego ibunya sendiri. Ibu Warniti mulai meracau. Suaranya naik 1 oktav namun terdengar pecah. Ia menuduhku sebagai pembunuh jika aku tetap bersikeras menyimpan bayi ini di klinik kumuh ini. Ia mengklaim bahwa darah yang mengalir di tubuh Cahaya adalah darahnya, sehingga ia memiliki hak mutlak atas sel apapun yang ada di sana. Perdebatan ini bukan lagi tentang kesehatan, melainkan tentang kepemilikan jiwa. Aku berdiri dari ranjang dengan perlahan, menahan rasa sakit yang luar biasa, lalu berjalan mendekati kursi rodanya. Aku mendekatkan wajah Cahaya ke hadapannya agar ia bisa melihat dengan jelas mata mungil yang sedang tertutup rapat itu. Aku bertanya padanya, apakah ia melihat seorang manusia atau hanya melihat sebuah botol obat? Suasana menjadi sangat mencekam ketika Dr. Pramono masuk ke ruangan dengan wajah yang sangat pucat. Ia melaporkan bahwa hasil laboratorium terbaru menunjukkan tingkat trombosit Ibu Warniti telah merosot ke angka yang sangat membahayakan. Perdarahan internal bisa terjadi kapan saja jika tindakan tidak segera diambil. Dokter itu memohon padaku secara profesional, menjelaskan bahwa prosedur pengambilan sel punca dari tali pusat sama sekali tidak akan menyakiti bayi tersebut. Namun, masalahnya bukan pada prosedurnya, melainkan pada harga diri yang sudah diinjak-injak. Aku merasa sedang berdiri di persimpangan jalan antara menjadi malaikat pelindung bagi anakku atau menjadi algojo bagi mertuaku sendiri. Ibu Warniti mulai kehilangan kesadarannya secara perlahan. Kepalanya terkulai ke samping sementara napasnya terdengar seperti suara mesin yang rusak. Dalam kondisi setengah sadar, ia menggumamkan kata-kata yang tidak jelas, namun satu kata yang tertangkap oleh telingaku adalah, maaf. Apakah itu maaf yang tulus dari relung hatinya? Atau hanya sekadar mantra ajaib agar aku luluh? Aku terdiam sejenak, memandangi wajah tua yang kini tampak begitu rapuh dan tak berdaya. Semua kekuasaan, semua harta, dan semua kesombongan itu kini tidak berarti apa-apa di hadapan takdir yang sedang menagih janji. Pak Mamat mendekat dan membisikkan sesuatu padaku. Ia mengatakan bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan membuatku sama rendahnya dengan mereka. Kalimat sederhana itu menghantam jantungku dengan keras. Aku melihat Cahaya, melihat masa depannya, dan aku tidak ingin ia tumbuh dengan mengetahui bahwa hidupnya dimulai dari sebuah kematian yang disengaja oleh ibunya karena dendam. Aku menarik napas panjang, mencoba membuang segala sesak yang ada di dada. Dengan suara yang berat namun pasti, aku memberikan satu syarat mutlak kepada Mas Hendra dan Ibu Warniti yang sedang diambang maut. Syaratku bukan tentang uang atau harta. Aku meminta Mas Hendra untuk menandatangani surat pernyataan pelepasan hak asuh secara penuh kepadaku, dan Ibu Warniti harus menandatangani surat wasiat yang menyatakan bahwa ia mengakui Cahaya sebagai satu-satunya ahli waris yang sah tanpa syarat apapun sebelum prosedur dimulai. Aku ingin menjamin masa depan putriku agar ia tidak perlu lagi mengemis pengakuan dari siapapun di masa depan. Mas Hendra tampak ragu, namun melihat ibunya yang mulai kejang kecil, ia segera mengambil pena dan kertas yang disiapkan oleh Dr. Pramono. Mereka tidak punya pilihan lain selain menyerah pada syarat yang kubuat. Detik-detik berikutnya adalah kegaduhan yang terorganisir. Para perawat segera menyiapkan peralatan untuk membawa kami semua ke rumah sakit pusat. Di tengah keramaian itu, aku tetap memeluk Cahaya dengan protektif. Aku menyadari bahwa mulai saat ini, hidup kami akan berubah selamanya. Aku telah memilih untuk menyelamatkan nyawa orang yang paling membenciku, bukan karena aku mencintainya, tapi karena aku ingin putriku memulai hidupnya dengan sebuah tindakan pengampunan yang agung.
Kami meninggalkan klinik kecil itu dengan pengawalan mewah, menuju sebuah gedung rumah sakit yang akan menjadi saksi apakah nyawa Ibu Warniti masih bisa tertolong oleh darah yang selama ini ia anggap sebagai sampah. Ambulans melaju membelah jalanan kota dengan sirine yang memekakan telinga, menciptakan gema kecemasan di sepanjang aspal yang masih basah. Di dalam ruang sempit yang berbau oksigen dan logam itu, aku duduk memeluk cahaya, sementara di hadapanku, tubuh Ibu Warniti terbaring kaku dengan berbagai selang yang mulai menempel di kulit pucatnya. Mas Hendra duduk di sudut, wajahnya tertutup kedua telapak tangan, bahunya terguncang hebat oleh tangis yang tak bersuara. Ironi ini terasa begitu mencekik. Kemarin malam aku diusir dari rumahnya seperti binatang, dan sekarang aku duduk di kendaraan yang sama, membawa obat yang paling ia damba. Aku menatap monitor jantung yang menampilkan garis-garis hijau yang naik turun dengan tidak beraturan, melambangkan betapa tipisnya batas antara hidup dan mati bagi wanita yang dulu merasa sebagai Tuhan di rumahnya sendiri. Sesampainya di rumah sakit pusat, koridor rumah sakit berubah menjadi panggung drama yang hingar-bingar. Dr. Pramono memimpin tim medis yang sudah bersiaga di lobi utama. Mereka bergerak sangat cepat, seolah-olah setiap detik adalah butiran emas yang sedang meluncur jatuh ke jurang. Aku dipindahkan ke kursi roda karena rasa nyeri di perutku kembali menyerang dengan hebat akibat guncangan selama perjalanan. Cahaya sempat menangis sebentar, suara mungilnya memantul di dinding lorong yang putih bersih, seolah-olah ia sedang memprotes lingkungan asing yang penuh dengan aroma kimia ini. Aku mencium keningnya, berbisik bahwa semuanya akan segera berakhir, meski aku sendiri tidak tahu akhir seperti apa yang sedang disiapkan oleh takdir bagi kami semua. Di depan ruang laboratorium khusus, Mas Hendra menyodorkan map plastik berisi dokumen yang telah ia tanda tangani sesuai permintaanku di klinik tadi. Tangannya gemetar saat memberikan kertas-kertas itu. Aku membacanya dengan teliti di bawah lampu neon yang terang benderang. Di sana tertulis jelas, pelepasan hak asuh penuh kepadaku dan pengakuan waris mutlak bagi Cahaya. Mas Hendra menatapku dengan mata yang memerah, memohon agar aku segera mengizinkan dokter mengambil sampel tali pusat dan sel punca dari ari-ari yang masih tersimpan dalam wadah steril. Aku mengangguk pelan, memberikan izin yang selama ini tertahan oleh luka batin. Bukan karena aku telah memaafkan mereka, tetapi karena aku tidak ingin Cahaya tumbuh besar dengan membawa beban nyawa neneknya di pundak kecilnya. Prosedur medis dimulai dengan ketegangan yang luar biasa. Aku dibawa ke ruang pemulihan yang berdekatan dengan ruang isolasi Ibu Warniti. Melalui kaca transparan, aku bisa melihat tim dokter bekerja dengan cekatan, mengolah sumber kehidupan yang berasal dari rahimku untuk disuntikkan ke dalam tubuh yang hampir binasa itu. Ibu Warniti tampak sangat rapuh. Keangkuhannya telah menguap bersama dengan kesadarannya yang kian menipis. Aku memandanginya tanpa rasa benci yang meluap, hanya ada rasa hampa yang mendalam. Ternyata, melihat musuhmu terkapar tidak berdaya tidak memberikan kepuasan yang kubayangkan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa kita semua hanyalah daging dan tulang yang sangat rapuh di hadapan waktu. Tiba-tiba, alarm di ruang isolasi berbunyi dengan nada yang sangat tinggi dan tajam. Lampu merah di atas pintu mulai berkedip-kedip, menandakan adanya kegagalan fungsi organ yang sangat kritis. Dr. Pramono berteriak memberikan instruksi kepada para perawat untuk melakukan tindakan resusitasi jantung. Mas Hendra yang melihat dari kejauhan hampir jatuh pingsan. Ia berpegangan pada tiang besi koridor dengan napas yang tersengal. Jantungku ikut berdegup kencang. Jika Ibu Warniti mati sekarang, sebelum sel punca itu bekerja, maka segala pengorbanan dan perjanjian ini mungkin akan menjadi sia-sia. Aku mendekap Cahaya lebih erat, merasakan kehangatan tubuhnya yang menjadi kontras dengan dinginnya suasana rumah sakit ini. Di tengah kekacauan itu, seorang suster datang menghampiriku dengan wajah yang sangat cemas. Ia mengabarkan bahwa Ibu Warniti mengalami reaksi penolakan awal yang sangat hebat karena kondisi tubuhnya yang sudah terlalu lemah untuk menerima prosedur tersebut. Dokter membutuhkan dukungan moral, sesuatu yang bisa memicu keinginan pasien untuk tetap bertahan hidup. Mas Hendra mencoba masuk, namun ia justru histeris dan malah mengganggu konsentrasi tim medis hingga akhirnya ia dipaksa keluar oleh petugas keamanan. Sekarang, satu-satunya orang yang diizinkan masuk untuk mencoba membisikkan sesuatu ke telinga Ibu Warniti adalah aku. Mereka berharap suaraku, atau mungkin aroma bayi ini, bisa memberikan rangsangan sensorik bagi syarafnya yang mulai mati. Dengan langkah yang gontai dan rasa perih yang masih menggigit di setiap jahitan, aku melangkah masuk ke ruang isolasi yang dingin itu. Bau antiseptik dan suara mesin ventilator mendominasi ruangan. Aku berdiri di samping ranjang Ibu Warniti, memandangi wajahnya yang sudah tidak lagi menyeramkan.
Ia hanya seorang wanita tua yang ketakutan. Aku mendekatkan cahaya ke telinganya, membiarkan suara napas halus bayi ini terdengar olehnya. Aku berbisik dengan suara yang sangat rendah, mengatakan bahwa bayi perempuan yang ia benci ini telah memberikan napasnya untuknya. Aku memintanya untuk bangun, bukan untuk kembali berkuasa, melainkan untuk melihat dengan matanya sendiri betapa kuatnya makhluk yang ia anggap lemah. Keajaiban kecil nampaknya mulai terjadi. Garis pada monitor jantung yang tadinya hampir datar mulai menunjukkan gelombang yang lebih teratur, meski masih sangat lemah. Dokter Pramono menatapku dengan binar harapan, memberikan isyarat agar aku terus bicara. Aku menceritakan tentang masa depan yang bisa ia lihat jika ia bertahan, tentang cahaya yang akan tumbuh besar tanpa kebencian jika ia mau berubah. Aku tidak tahu apakah ia mendengarnya, namun jemari tangannya yang kurus tampak bergerak sedikit, seolah mencoba menggapai sesuatu di udara yang kosong. Proses transplantasi sel punca dilanjutkan dengan harapan yang lebih besar, sementara aku kembali ke ruang tunggu dengan perasaan yang sangat campur aduk. Beberapa jam kemudian, Dokter Pramono keluar dari ruang operasi dengan peluh yang membasahi keningnya. Ia melepas masker medisnya dan mengembuskan napas panjang yang terdengar sangat lega. Ia mengabarkan bahwa masa kritis pertama telah terlewati dan tubuh Ibu Warniti mulai menunjukkan tanda-tanda penerimaan terhadap sel punca dari cahaya. Namun, ia juga memperingatkan bahwa proses pemulihan akan memakan waktu yang sangat lama dan tidak akan ada yang kembali sama seperti semula. Mas Hendra langsung jatuh bersujud di lantai rumah sakit, menangis sejadi-jadinya sambil mengucapkan syukur yang tak henti-hentinya. Ia mencoba meraih tanganku untuk berterima kasih, namun aku menarik tanganku dengan cepat. Malam itu, aku duduk di sofa ruang tunggu yang sepi, menatap ke arah jendela yang memperlihatkan kerlap-kerlip lampu kota. Aku menyadari bahwa puncak badai ini telah berlalu, meninggalkan puing-puing hubungan yang mungkin tidak akan pernah bisa diperbaiki sepenuhnya. Aku telah menyelamatkan nyawa orang yang menghancurkanku, dan kini aku memegang kendali atas masa depan putriku dengan dokumen-dokumen yang ada di tanganku. Tidak ada lagi rasa takut akan pengusiran atau penghinaan. Aku menatap cahaya yang tertidur pulas dalam pelukanku, pahlawan kecil yang tidak tahu bahwa darah dan tali pusatnya baru saja memenangkan pertempuran melawan maut dan keangkuhan manusia. Masa depan kami masih panjang, dan aku bersumpah bahwa perjalanan selanjutnya tidak akan pernah lagi ditentukan oleh orang lain selain diriku sendiri. Lorong rumah sakit yang biasanya bising kini terasa sunyi mencekam, seolah dinding-dinding putih itu ikut menahan napas menyaksikan sisa-sisa badai yang baru saja berlalu. Aku duduk di kursi tunggu kayu yang keras, mendekap cahaya yang mulai menggeliat dalam tidurnya. Mas Hendra masih bersujud di lantai, bahunya naik turun karena isak tangis yang belum juga reda. Aku memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan yang tipis, namun tertutup oleh lapisan kekecewaan yang sangat tebal. Lelaki ini baru menemukan suaranya setelah ibunya nyaris kehilangan nyawa, sebuah keberanian yang terlambat dan terasa hambar di telingaku. Aku tidak lagi merasakan debaran yang sama seperti saat kami pertama kali mengucap janji suci di depan penghulu 5 tahun yang lalu. Dokter Pramono keluar dari ruang isolasi dengan langkah gontai, wajahnya yang kuyu menunjukkan betapa berat beban yang baru saja ia pikul. Ia menghampiriku, mengabaikan Mas Hendra yang masih terisak di lantai, lalu memberikan penjelasan teknis tentang kondisi Ibu Warniti yang mulai stabil secara medis namun masih sangat rapuh secara mental. Sel punca dari tali pusat cahaya telah menyatu dengan sistem peredaran darah mertuaku, memulai proses regenerasi yang ajaib namun menyakitkan. Dokter itu menyebutkan bahwa ini adalah salah satu mukjizat medis tercepat yang pernah ia saksikan. Aku hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa keajaiban itu tidak datang cuma-cuma. Ia dibayar dengan luka batin yang mungkin tidak akan pernah benar-benar kering. Tiba-tiba, seorang suster berlari keluar dari kamar rawat dengan wajah panik, memanggil Dokter Pramono kembali masuk ke dalam. Jantungku mencelos, mengira ada komplikasi susulan yang mematikan. Namun, suster itu berbisik bahwa Ibu Warniti telah sadar sepenuhnya dan mengamuk, menolak semua selang infus yang menempel di tubuhnya. Ia menuntut untuk bertemu denganku dan bayinya saat itu juga. Suara teriakan parau dari dalam kamar terdengar hingga ke koridor, sebuah suara yang masih mengandung sisa-sisa otoritas meski terdengar pecah karena kelemahan fisik. Aku berdiri dengan perlahan, menyerahkan cahaya sejenak ke pelukan bidan Siti yang baru saja tiba untuk menjenguk, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan yang berbau bahan kimia tajam itu. Di sana, di atas ranjang putih yang luas, Ibu Warniti tampak seperti kerangka manusia yang dibalut kulit pucat. Matanya yang cekung menatapku dengan sorot yang liar,
Perpaduan antara rasa takut akan kematian dan kesombongan yang menolak untuk mati. Ia mencoba duduk namun tubuhnya terlalu lemah, membuatnya kembali terjerembab ke atas bantal. Ketika ia melihatku mendekat, ia tidak mengucapkan terima kasih. Kalimat pertamanya justru sebuah tuntutan agar aku segera menyerahkan Cahaya untuk tinggal di rumah Jati agar ia bisa memantau pertumbuhan obat yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Ia bicara seolah-olah pengusiran semalam hanyalah sebuah mimpi buruk yang tidak pernah terjadi, kembali memosisikan dirinya sebagai penguasa tunggal atas nasib kami. Aku terdiam sejenak, menatapnya dengan pandangan yang kosong. Rasa muak yang selama ini kupendam kini meluap hingga ke tenggorokan. Aku melangkah sangat dekat ke sisi ranjangnya, hingga ia bisa melihat pantulan bayangannya yang menyedihkan di mataku. Dengan suara yang sangat rendah namun penuh penekanan, aku mengeluarkan map plastik berisi surat pernyataan yang telah ditandatangani Mas Hendra. Aku meletakkannya tepat di atas dadanya yang turun naik dengan cepat. Aku menyatakan kepadanya bahwa mulai detik ini, ia tidak memiliki hak apapun atas diriku maupun anakku. Ia hidup karena darah anak yang ia kutuk. Dan itu adalah hukuman terbesar yang harus ia tanggung seumur hidupnya. Berhutang nyawa pada maut yang ia ciptakan sendiri. Mendengar itu, Ibu Warniti mencoba berteriak memanggil Mas Hendra, namun suaranya hanya berakhir menjadi batuk yang disertai bercak darah di bibirnya. Mas Hendra masuk ke ruangan dengan wajah ketakutan, mencoba menenangkan ibunya. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, aku melihat suamiku itu terdiam saat aku memberikan tatapan peringatan yang tajam. Aku menantangnya untuk memilih, tetap menjadi budak ibunya atau menjadi ayah yang memiliki martabat. Pilihan itu seolah menjadi puncak konflik batin bagi Mas Hendra. Ia berdiri di antara ranjang ibunya yang sekarat dan istrinya yang memegang kendali atas masa depan. Keheningan di ruangan itu terasa sangat berat, seolah udara pun enggan untuk bergerak. Ibu Warniti mulai meracau kembali, menyebutkan bahwa semua harta kekayaannya akan hangus jika aku berani pergi membangkang. Ia mengancam akan menghapus nama Mas Hendra dari silsilah keluarga jika ia tidak berhasil membujukku kembali ke rumah Jati. Namun, ancaman itu terasa sangat kosong sekarang. Harta tidak bisa membeli sumsum tulang belakang yang baru, dan martabat tidak bisa ditebus dengan sertifikat tanah. Aku mengambil kembali map itu dari dadanya, lalu berbalik menuju pintu tanpa menoleh lagi. Di ambang pintu, aku berpapasan dengan pengacara keluarga yang tampak bingung melihat kekacauan yang terjadi. Aku memberikan isyarat agar ia segera memproses dokumen yang kupegang, memastikan bahwa secara hukum, aku adalah pemenang tunggal dalam drama ini. Langkah kakiku terasa jauh lebih ringan saat aku kembali ke ruang tunggu dan mengambil Cahaya dari pelukan bidan Siti. Bayi itu terbangun dan menatapku dengan mata hitamnya yang bening, seolah ia mengerti bahwa ibunya baru saja memenangkan sebuah peperangan besar. Aku tidak butuh rumah megah itu. Aku tidak butuh pengakuan dari wanita tua yang berhati batu itu. Yang kubutuhkan hanyalah kepastian bahwa Cahaya akan tumbuh di lingkungan yang menghargainya sebagai manusia, bukan sebagai alat atau cadangan medis. Aku meminta Pak Mamat untuk menyiapkan mobil tuanya, karena aku memutuskan untuk pergi dari rumah sakit ini dan tidak akan pernah kembali lagi ke lingkungan keluarga Hendra. Mas Hendra mengejarku hingga ke lobi rumah sakit, memanggil namaku dengan suara serak yang penuh penyesalan. Ia berlutut di depan pintu otomatis yang terbuka dan tertutup secara berkala, memohon agar aku memberikan satu kesempatan lagi. Ia berjanji akan meninggalkan ibunya dan membangun hidup baru bersama kami di tempat lain. Namun, aku hanya menatapnya dengan rasa hibah yang dingin. Kepercayaan yang sudah hancur berkeping-keping tidak bisa disatukan hanya dengan janji di saat terdesak. Aku berkata padanya bahwa jika ia benar-benar ingin berubah, ia harus membuktikannya dengan tindakan, bukan dengan air mata yang mudah luntur oleh hujan. Aku masuk ke dalam mobil Pak Mamat, menutup pintunya rapat-rapat, dan membiarkan masa lalu tertinggal di balik kaca spion. Mobil melaju meninggalkan area rumah sakit, menuju ke arah matahari terbit yang mulai menyembul di ufuk timur. Cahaya matahari pagi itu terasa hangat menyentuh kulitku, memberikan harapan baru yang segar. Di belakang sana, di dalam gedung megah yang penuh dengan peralatan medis canggih, Ibu Warniti harus menghadapi kenyataan bahwa ia sehat secara fisik namun kehilangan segalanya secara jiwa. Ia memiliki nyawanya kembali, namun ia kehilangan cucu dan menantu yang merupakan kunci dari kebahagiaan masa tuanya. Sementara aku, meski tidak memiliki harta berlimpah, memiliki kebebasan dan putri kecil yang akan selalu menjadi pengingat bahwa kebaikan hati dan ketegasan martabat adalah kekuatan yang paling tak terkalahkan di dunia ini. Mobil tua Pak Mamat bergerak perlahan meninggalkan pelataran rumah sakit yang angkuh itu.
Di kursi belakang, aku memeluk Cahaya dengan perasaan yang sulit digambarkan. Ada kelegaan yang menyeruak, namun juga ada lubang besar di hatiku yang menyisakan rasa hampa. Aku menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi kota yang tampak seperti raksasa beton yang tak peduli pada drama kecilku. Mas Hendra tidak lagi mengejar. Melalui kaca spion yang retak, aku melihat sosoknya menyusut, berdiri mematung di lobi rumah sakit hingga akhirnya hilang tertelan tikungan jalan. Aku tidak tahu apakah ia kembali ke kamar ibunya atau terduduk lesu di trotoar. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa tidak perlu lagi peduli pada nasibnya. Pak Mamat sesekali melirikku dari kaca spion tengah dengan tatapan kebapakan yang menenangkan. Ia bertanya dengan suara rendah kemana tujuan kita selanjutnya, karena ia tahu aku tidak mungkin kembali ke rumah jati yang penuh duri itu. Aku terdiam sejenak, meraba kantong tasku yang berisi sisa uang simpanan dan perhiasan kecil pemberian ibuku dulu yang sempat kuselamatkan. Aku meminta Pak Mamat untuk mengantarku ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kelas menengah atas dan jangkauan tangan dingin Ibu Warniti. Aku butuh ruang untuk bernapas, tempat di mana aku bisa mencuci popok Cahaya tanpa harus merasa diawasi oleh mata yang menghakimi jenis kelaminnya. Sore itu, kami tiba di sebuah gang sempit yang asri dengan deretan rumah petak yang sederhana. Bau tumisan bawang dari dapur tetangga dan suara anak-anak kecil yang bermain bola plastik menyambut kedatanganku. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari lantai marmer dan keheningan yang dipaksakan di rumah mertuaku. Pemilik kontrakan, seorang janda tua bernama Maksumi, menerimaku dengan tangan terbuka setelah Pak Mamat menceritakan sedikit tentang nasib malang yang kualami. Di kamar berukuran 3x4 meter dengan dinding bercat biru pudar inilah, aku meletakkan Cahaya di atas kasur lantai yang empuk. Ruangan ini mungkin sempit, namun bagiku, luasnya melebihi istana manapun karena di sini tidak ada aroma kebencian. Sementara itu, di rumah sakit pusat, Ibu Warniti mulai menunjukkan kemajuan fisik yang luar biasa. Sel punca dari Cahaya seolah bekerja sebagai tentara yang sangat disiplin, memulihkan jaringan sumsum tulang belakangnya dengan kecepatan yang mengejutkan tim dokter. Namun, seiring dengan pulihnya raga, kegelisahan jiwanya justru semakin menjadi-jadi. Ia terus memanggil pengacaranya, menanyakan keabsahan surat yang telah ditandatangani Hendra. Ia merasa dikhianati oleh putranya sendiri dan dipecundangi oleh menantu yang ia anggap remeh. Keangkuhannya yang terluka membuatnya sulit tidur. Ia merasa seperti seekor singa yang baru saja diselamatkan oleh domba, sebuah kenyataan yang menghantam egonya lebih keras daripada penyakitnya sendiri. Mas Hendra datang menjenguk ibunya setiap hari, namun hubungan mereka kini dipenuhi oleh kecanggangan yang tebal. Tidak ada lagi kepatuhan buta. Setiap kali Ibu Warniti memerintahkan Hendra untuk melacak keberadaanku dengan menyewa detektif swasta, Hendra hanya diam 1000 bahasa. Ia mulai menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil untuk mendekatiku atas perintah ibunya justru akan menjauhkannya dariku selamanya. Konflik antara baktinya pada orang tua dan cintanya pada anak istrinya kini menjadi penjara baru baginya. Ia sering terlihat duduk sendirian di taman rumah sakit, menatap layar ponselnya yang dipenuhi foto-foto kehamilan Jumilah yang tidak pernah ia hargai sebelumnya. Di rumah kontrakan, aku mulai menata hidupku kembali. Dengan bantuan Maksumi, aku belajar merawat bayi baru lahir dengan peralatan seadanya. Cahaya tumbuh menjadi bayi yang sangat tenang, seolah ia mengerti bahwa ibunya sedang berjuang mengumpulkan serpihan harga diri yang hancur. Sesekali, rasa takut menghampiriku saat mendengar suara mobil yang berhenti di depan gang. Khawatir jika itu adalah utusan Ibu Warniti yang datang untuk mengambil paksa harta medisnya. Namun, ketakutan itu segera sirna setiap kali aku melihat dokumen hak asuh yang kusimpan rapi di bawah bantal. Aku bukan lagi Jumilah yang lemah. Aku adalah benteng pelindung bagi manusia kecil yang nyawanya telah menyelamatkan seorang penindas. Minggu pertama berlalu dengan penuh kelelahan fisik namun ketenangan batin yang luar biasa. Aku mulai memikirkan cara untuk mencari nafkah setelah masa nifasku selesai. Aku memiliki keahlian menjahit yang selama ini terpendam karena dilarang oleh Ibu Warniti yang menganggap pekerjaan tangan adalah pekerjaan kelas bawah. Maksumi menawarkan mesin jahit tuanya yang masih berfungsi baik. Di sela-sela waktu menyusui, aku mulai membuat pola-pola kecil untuk pakaian bayi. Ironisnya, kain yang kugunakan adalah sisa-sisa kain perca yang kubawa dari rumah mewah itu. Kain-kain mahal yang kini kureduksi menjadi pakaian sederhana namun penuh cinta. Suatu sore, saat aku sedang menggendong Cahaya di depan teras, sebuah mobil mewah yang sangat kukenali berhenti di ujung gang. Jantungku berdegup kencang hingga terasa ketenggorokan. Pintu mobil terbuka,
Namun yang turun bukanlah Ibu Warniti, melainkan Mas Hendra. Ia tampak jauh lebih kurus, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menandakan kurang tidur. Ia berjalan mendekat dengan langkah ragu, membawa sebuah kotak besar yang dihiasi pita cantik. Aku tidak beranjak dari kursi kayu, menatapnya dengan waspada. Cahaya menggeliat kecil dalam dekapan, memberikan kekuatan padaku untuk tetap teguh pada pendirianku yang semula. Mas Hendra berhenti tepat di depan gerbang kecil rumah kontrakanku. Ia tidak berani masuk tanpa izin, sebuah perubahan perilaku yang cukup mengejutkan. Ia meletakkan kotak itu di lantai semen, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan bahwa itu adalah barang-barang bayi yang dulu sempat kami beli bersama namun dilarang dibawa oleh ibunya. Ia juga menyelipkan sebuah amplop coklat yang berisi uang tunai, bukan sebagai bayaran, melainkan sebagai nafkah yang menjadi kewajibannya. Ia tidak memintaku pulang, ia hanya memohon agar diizinkan melihat wajah Cahaya dari jarak jauh selama 5 menit saja. Kekecewaanku masih ada, namun melihat kerinduan yang tulus di matanya, aku memberikan izin dengan anggukan singkat. Ia menatap Cahaya dengan mata yang berkaca-kaca, namun ia tidak berani menyentuhnya. Ia menyadari bahwa jarak di antara kami bukan lagi soal kilometer, melainkan soal kepercayaan yang telah hangus terbakar. Setelah 5 menit berlalu, ia berpamitan dengan sopan, meninggalkan kotak dan amplop itu tanpa banyak bicara lagi. Saat mobilnya menghilang dari pandangan, aku merasakan sebuah kemenangan kecil yang sunyi. Aku tidak butuh kemewahan yang ia tawarkan, namun pengakuannya sebagai ayah yang gagal adalah langkah awal dari sebuah keadilan yang sedang berproses. Malam itu, aku tidur dengan lebih nyenyak, mengetahui bahwa meski dunia di luar sana masih penuh intrik, di dalam kamar biru ini, aku dan Cahaya telah membangun kedaulatan kami sendiri yang tak tersentuh oleh tangan-tangan serakah dari masa lalu. Suara mesin jahit tua milik Maksumi menjadi irama baru dalam hidupku, sebuah deru konstan yang menenggelamkan sunyi dan sisa-sisa trauma. Di kamar kontrakanku yang sederhana, tumpukan kain perca mulai berubah bentuk menjadi pakaian bayi yang cantik. Aku menjahit dengan ketelitian seorang pemahat, menuangkan seluruh sisa harga diriku ke dalam setiap setikan jarum. Cahaya tertidur lelap di ayunan kain yang kukaitkan pada balok kayu plafon. Sesekali ia menggeliat pelan, seolah sedang bermimpi tentang dunia yang lebih ramah daripada rumah jati yang pernah membuangnya. Namun, ketenangan di pinggiran kota ini terusik ketika sebuah surat resmi dengan kop firma hukum ternama tiba di meja kayu depanku. Surat itu datang dari pengacara keluarga Ibu Warniti. Isinya bukan lagi makian atau pengusiran, melainkan sebuah undangan resmi untuk menghadiri upacara syukuran kesembuhan dan pengumuman ahli waris di rumah besar mereka. Di dalam kertas mewah yang berbau parfum mahal itu, terselip sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan yang gemetar. Tulisan tangan Ibu Warniti sendiri. Ia menuliskan bahwa ia ingin melihat penyelamatnya sebelum ia memutuskan untuk pensiun sepenuhnya dari urusan bisnis keluarga. Aku meremas surat itu hingga lecek di tanganku. Ada rasa mual yang kembali muncul. Mereka masih menganggap bahwa undangan resmi dan kertas bermaterai bisa menarikku kembali ke dalam sangkar emas yang penuh duri itu. Mas Hendra datang sore harinya. Kali ini ia tidak mengenakan setelan jas mahalnya, melainkan kemeja flanel sederhana yang membuatnya tampak lebih manusiawi. Ia berdiri di ambang pintu, menatap tumpukan jahitan pakaian bayiku dengan pandangan kagum yang bercampur sedih. Ia memohon padaku untuk datang, bukan sebagai menantu yang patuh, melainkan sebagai tamu kehormatan yang memegang kartu mati bagi martabat ibunya. Ia menceritakan bahwa Ibu Warniti kini harus menggunakan kursi roda permanen karena komplikasi syaraf yang tersisa, dan keangkuhannya mulai luntur digantikan oleh ketakutan akan kesepian. Ia menyebutkan bahwa ibunya sering termenung menatap kamar bayi yang kosong, kamar yang dulu diperintahkan untuk dikosongkan dengan penuh kebencian. Aku menatap Mas Hendra dengan tajam, bertanya apakah ia lupa bagaimana rasanya air hujan yang meresap ke dalam tulangku malam itu. Namun, aku juga melihat Cahaya yang sedang terbangun dan menatap ke arah ayahnya dengan binar mata yang polos. Sebuah pemikiran melintas di benakku. Jika aku terus melarikan diri, Cahaya akan tumbuh dengan dendam yang kupelihara. Aku ingin ia melihat bahwa ibunya adalah pemenang yang sesungguhnya, bukan karena harta, tapi karena kekuatan untuk berdiri tegak di hadapan orang yang pernah merendahkannya. Aku akhirnya setuju untuk datang, namun dengan satu syarat. Aku akan datang dengan mobil Pak Mamat dan mengenakan pakaian hasil jahitan tanganku sendiri, bukan gaun mahal pemberian mereka. Hari yang ditentukan tiba. Rumah jati itu tampak sangat megah dengan hiasan bunga sedap malam yang aromanya memenuhi udara. Namun bagiku, rumah itu tetap terasa seperti monumen keangkuhan yang dingin.
Ketika mobil tua Pak Mamat berhenti di lobi, para tamu undangan yang terdiri dari relasi bisnis kelas atas menatap dengan penuh keheranan. Aku turun dari mobil sambil menggendong Cahaya yang mengenakan gaun putih kecil hasil jahitan perca buatanku. Aku melangkah masuk ke dalam aula besar dengan kepala tegak, tidak ada lagi rasa gemetar di lututku. Mas Hendra menyambutku di depan pintu, mencoba meraih lenganku untuk membimbingku masuk, namun aku menghindar dengan halus, menunjukkan bahwa aku bisa berjalan sendiri di atas kaki yang kini sudah kuat. Ibu Warniti duduk di tengah ruangan di atas kursi roda berlapis bludru. Wajahnya yang dulu selalu tampak tegang kini terlihat layu, dengan guratan keletihan yang tidak bisa disembunyikan oleh bedak tebal sekalipun. Ketika matanya bertemu dengan mataku, suasana aula seketika menjadi senyap. Para tamu berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa perempuan bersahaja yang membawa bayi perempuan cantik itu. Ibu Warniti menggerakkan tangannya yang kurus, memberi isyarat agar aku mendekat. Aku berjalan perlahan. Setiap langkahku adalah penegasan bahwa aku bukan lagi pelayan di rumah ini. Aku berhenti tepat 2 langkah di depannya, membiarkan ia melihat Cahaya dari jarak dekat untuk pertama kalinya sejak prosedur medis itu. Tanpa diduga, Ibu Warniti menangis. Bukan tangisan kemarahan, melainkan tangisan yang terdengar seperti runtuhan batu tua yang hancur. Ia mencoba meraih tangan Cahaya, namun aku tidak segera memberikannya. Aku ingin ia merasakan kerinduan yang menyiksa itu terlebih dahulu. Di hadapan seluruh tamu kehormatan, ia mengakui bahwa bayi perempuan ini adalah satu-satunya alasan ia masih bisa menghirup udara hari ini. Ia menyebutkan tentang kesalahan besarnya dalam memuja tradisi kolot yang hampir merenggut nyawanya sendiri. Namun, aku tetap diam, tidak memberikan senyum atau anggukan pemaafan yang murah. Bagiku, pengakuan di depan publik hanyalah sebuah pertunjukan jika tidak dibarengi dengan perubahan nyata di balik pintu tertutup. Acara berlanjut dengan pembacaan wasiat baru oleh pengacara keluarga. Sesuai dengan perjanjian yang kami buat di rumah sakit, Cahaya ditetapkan sebagai pemegang saham utama dalam perusahaan keluarga, yang hak kelolanya berada sepenuhnya di tanganku hingga ia dewasa. Mas Hendra hanya mendapatkan bagian kecil untuk biaya hidupnya sendiri. Sebuah tepuk tangan meriah membahana di aula, namun aku merasakannya sebagai sebuah ironi yang sangat besar. Harta yang dulu mereka gunakan untuk mengusirku, kini menjadi pelindung bagi anakku. Aku menatap Ibu Warniti yang tampak sangat lelah, menyadari bahwa ia telah menyerahkan seluruh kekuasaannya demi mendapatkan secercah pengakuan dari cucu yang pernah ia kutuk. Di tengah pesta yang megah itu, aku memilih untuk memisahkan diri ke teras belakang, tempat di mana aku dulu sering menangis sendirian saat mencuci baju. Mas Hendra menyusulku, membawa segelas air putih dan menawarkannya dengan sopan. Kami berdiri bersisian dalam keheningan yang panjang, menatap taman yang diterangi lampu hias. Ia bertanya apakah ada kesempatan baginya untuk kembali menjadi bagian dari hidup kami. Aku menatapnya, lalu menatap Cahaya yang mulai mengantuk. Aku menjawab bahwa kepercayaan bukan seperti sel punca yang bisa disuntikkan dan langsung bekerja. Ia butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh kembali, dan mungkin tidak akan pernah setinggi dulu. Namun, aku mengizinkannya untuk tetap menjadi ayah bagi Cahaya, asalkan ia mau belajar menjadi laki-laki yang memiliki tulang punggung. Malam semakin larut, dan aku memutuskan untuk segera pulang ke rumah kontrakanku. Ibu Warniti memohon agar aku menginap 1 malam saja di kamar lamaku yang sudah direnovasi menjadi kamar bayi yang sangat mewah. Namun, aku menolak dengan tegas. Aku mengatakan padanya bahwa rumahku adalah tempat di mana hatiku merasa aman, dan tempat itu bukan di sini. Aku membawa Cahaya kembali ke mobil Pak Mamat yang sudah menunggu setia di gerbang. Saat mobil mulai bergerak menjauh, aku melihat Ibu Warniti melambaikan tangan dari balik jendela besar di lantai atas. Ia tampak sangat kecil dan kesepian di tengah kemegahan rumah jatinya. Aku menyadari bahwa babak perjuanganku hampir mencapai akhirnya, dan sebuah kehidupan baru yang benar-benar mandiri sedang menungguku di balik gang sempit yang kusebut rumah. Pagi di gang sempit itu terasa jauh lebih sejuk daripada udara yang dipompa oleh pendingin ruangan di rumah jati. Aku duduk di amben kayu depan kontrakan, menyesap teh tawar hangat sambil memperhatikan Cahaya yang mulai belajar tengkurap di atas tikar pandan. Sinar matahari menerobos celah dedaunan pohon mangga, menciptakan bintik-bintik cahaya yang menari di atas kulitnya yang bersih. Tidak ada lagi ketakutan yang mencekik leherku setiap kali mendengar deru mesin mobil di kejauhan. Aku telah membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada diriku sendiri, bahwa aku bisa berdiri tegak tanpa harus bersandar pada pilar-pilar angkuh keluarga mertuaku. Pesanan jahitan pakaian bayi mulai mengalir deras,
Bahkan beberapa butik kecil di pusat kota mulai tertarik pada detail sulaman tangan yang kubuat dengan penuh perasaan. Ketentraman itu terusik ketika sebuah mobil sedan hitam yang tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya berhenti tepat di depan gerbang kayu Maksumi. Mas Hendra turun dengan membawa sebuah map kulit tebal dan serangkai bunga mawar putih yang masih segar. Ia melangkah ragu, matanya menyapu jemuran popok yang berjejer rapi di samping mesin jahit tuaku. Ia tidak lagi datang sebagai penguasa yang menuntut, melainkan sebagai seorang pria yang tampak telah kehilangan arah kompas hidupnya. Ia duduk di lantai semen tanpa diminta, mengabaikan debu yang mungkin menempel pada celana kain mahalnya. Ia menatap cahaya dengan binar mata yang campur aduk antara rindu yang teramat sangat dan rasa bersalah yang belum juga terkikis habis. Mas Hendra mulai bercerita tentang kondisi di rumah besar yang kini terasa seperti makam yang sangat megah. Ibu Warniti telah kembali dari rumah sakit, namun ia bukan lagi singa betina yang ditakuti semua orang. Beliau menghabiskan sebagian besar waktunya di kursi roda menghadap jendela kamar bayi yang tetap kosong. Setiap kali perawat mencoba menghiburnya, ia hanya akan menanyakan keberadaan, darah dagingnya, yang kini menjauh. Penyakit itu memang telah pergi dari tubuhnya berkat sel punca cahaya, namun jiwa Ibu Warniti nampaknya sedang mengalami pengeroposan yang jauh lebih menyakitkan daripada leukemia. Mas Hendra mengaku bahwa ia tidak sanggup lagi melihat ibunya merana, namun ia juga sadar bahwa ia tidak memiliki hak moral untuk memaksaku kembali ke neraka yang dulu ia ciptakan sendiri. Ia kemudian membuka map kulit itu dan menyodorkan sebuah dokumen resmi yang berisi pengalihan aset beberapa ruko di pusat kota atas namaku secara pribadi, bukan atas nama anak kami. Ia mengatakan bahwa ini adalah bentuk kompensasi atas penderitaan yang aku alami selama 5 tahun terakhir. Aku menatap kertas-kertas itu dengan pandangan datar. Harta memang bisa membeli kenyamanan, namun ia tidak bisa menghapus memori tentang hujan badai dan pintu yang ditutup dengan dentuman keras itu. Aku mendorong kembali map itu kepadanya, menjelaskan bahwa aku tidak butuh ruko atau saham untuk membesarkan cahaya. Aku memiliki tangan yang terampil dan hati yang sudah merdeka, dan itu jauh lebih dari cukup untuk menjamin masa depan kami berdua. Kekecewaan tampak jelas di wajah Mas Hendra, namun ia tidak membantah. Ia mulai menyadari bahwa harga diriku tidak memiliki label harga yang bisa ia tawar dengan angka-angka nol di atas kertas. Ia kemudian beralih mendekati cahaya, mencoba menyentuh jemari mungilnya yang sedang menggenggam mainan kayu. Kali ini, aku membiarkannya. Aku melihat bagaimana setetes air mata jatuh dari sudut mata suamiku saat cahaya memberikan senyum tulus yang tidak berdosa. Di titik itu, aku menyadari bahwa hukuman terberat bagi Mas Hendra bukanlah kehilangan harta, melainkan kenyataan bahwa ia telah melewatkan momen-momen paling berharga dalam pertumbuhan anaknya karena ketakutannya pada sang ibu. Ia adalah ayah biologis, namun ia masih harus menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk menjadi ayah yang sesungguhnya di hati cahaya. Sore harinya, kejutan lain datang dalam bentuk kunjungan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ibu Warniti datang dengan ambulans pribadi, lengkap dengan 2 perawat yang menjaganya. Ia meminta izin untuk masuk ke dalam rumah kontrakanku yang sempit. Kursi rodanya harus diangkat oleh beberapa orang agar bisa melewati undakan semen yang tidak rata. Di dalam kamar biru pudar itu, ia terdiam lama, memandangi setiap sudut ruangan yang berbau minyak telon dan kain katun. Ia melihat mesin jahit tua yang menjadi sumber penghidupanku, lalu beralih menatapku yang sedang menggendong cahaya. Tidak ada kata-kata ketus yang keluar, hanya napas yang tersengal dan tatapan mata yang tampak sangat rapuh. Dengan suara yang gemetar, Ibu Warniti meminta maaf. Kata itu keluar dengan sangat berat, seolah harus melewati tembok keangkuhan yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Ia mengakui bahwa selama ini ia telah dibutakan oleh obsesi terhadap garis keturunan laki-laki hingga ia hampir saja membunuh harapan hidupnya sendiri. Ia melihat cahaya, makhluk kecil yang darah dan tali pusatnya kini mengalir di dalam pembuluh darahnya, memberikan kehidupan baru bagi jantungnya yang sudah menua. Ia menyadari bahwa kekuasaannya tidak berarti apa-apa di hadapan ketulusan seorang menantu yang ia buang. Ia tidak memintaku pulang kali ini. Ia hanya memohon agar diizinkan untuk sesekali berkunjung dan melihat cahaya tumbuh besar. Aku menatap wanita tua di hadapanku dengan rasa hiba yang mendalam. Kebencianku telah menguap, digantikan oleh kesadaran bahwa kita semua adalah manusia yang penuh dengan cacat dan celah. Aku memberikan izin kepadanya untuk datang seminggu sekali, dengan syarat ia tidak boleh membawa pengaruh buruk atau pola pikir kolotnya ke dalam lingkungan cahaya. Ibu Warniti menangis terseduh-seduh, memegang tanganku dengan jemarinya yang dingin dan gemetar. Di dalam ruangan sempit itu,
Sebuah rekonsiliasi yang sunyi terjadi tanpa perlu banyak retorika. Aku menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan melepaskan beban agar aku bisa melangkah lebih ringan menuju masa depan yang sudah kupilih sendiri. Malam itu, setelah semua tamu pergi, aku duduk sendirian di depan mesin jahit. Cahaya sudah tertidur pulas, dan suasana gang sudah mulai sepi. Aku merenungkan segala kejadian yang telah membolak-balikan hidupku dalam waktu singkat. Dari seorang istri yang terbuang, menjadi penyelamat nyawa, hingga kini menjadi wanita yang mandiri secara ekonomi dan batin. Aku tidak lagi memimpikan istana megah atau pengakuan dari kalangan atas. Kebahagiaanku kini terletak pada setiap jahitan yang kuselesaikan dan setiap tawa cahaya yang menyapa pagi. Aku tahu tantangan di depan masih banyak, namun aku tidak lagi takut, karena aku telah menemukan kekuatan terbesar di dunia. Kekuatan seorang ibu yang berani berkata tidak pada ketidakadilan. Aku mematikan lampu kamar, menyisakan cahaya rembulan yang masuk melalui celah jendela. Di balik kegelapan itu, aku melihat bayangan masa depan yang cerah bagi Cahaya. Ia akan tumbuh menjadi perempuan yang kuat, yang tahu bahwa martabatnya tidak ditentukan oleh siapa ayahnya atau seberapa kaya neneknya, melainkan oleh seberapa besar ia mampu memberi tanpa mengharapkan kembali. Aku memeluk bantal dengan perasaan damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Besok adalah hari baru, hari di mana aku akan terus menjahit mimpi-mimpi kecilku menjadi kenyataan yang indah, di sebuah rumah sederhana yang kini terasa jauh lebih megah daripada rumah jati manapun di dunia ini. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar itu meluluhlantakkan fondasi hidupku, dan kini aku berdiri di depan sebuah butik kecil yang terletak di sudut jalan yang asri. Papan namanya sederhana, terbuat dari kayu pinus halus dengan ukiran nama Cahaya. Ini adalah perwujudan dari setiap tetes keringat dan ribuan meter benang yang telah kulewati di kamar kontrakan biru pudar dulu. Aku tidak mengambil sepeser pun uang dari map kulit Mas Hendra ataupun tawaran ruko dari Ibu Warniti. Butik ini berdiri atas hasil penjualan jahitan tanganku yang kini mulai dikenal karena kehalusan sulamannya. Aku memilih untuk mandiri, karena bagiku, kemerdekaan adalah harta yang tidak bisa ditukar dengan tumpukan emas yang berlumuran air mata penghinaan. Di dalam butik, Cahaya yang kini sudah bisa melangkah kecil dengan kaki mungilnya, tampak riang mengejar bola kain di antara deretan manekin. Ia tumbuh menjadi balita yang sangat ceria, dengan mata binar yang selalu mengingatkanku pada kekuatan untuk bertahan. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat bahwa di dalam tubuh kecil itu pernah tersimpan kunci kehidupan bagi orang yang paling membencinya. Cahaya bukan lagi sekadar obat atau alat medis. Ia adalah simbol kemenangan seorang ibu atas keangkuhan tradisi. Ia tidak akan pernah tahu dinginnya hujan di pinggir jalan raya malam itu, karena aku telah memastikan pelukannya selalu hangat oleh kasih sayang yang tulus, bukan kasih sayang yang bersyarat. Pintu butik berdenting pelan, dan sosok Ibu Warniti muncul dengan kursi roda elektroniknya yang lebih ramping. Wajahnya kini tidak lagi kaku oleh bedak tebal. Ia membiarkan kerutan-kerutan usianya bercerita tentang penyesalan dan kedamaian yang baru ia temukan. Beliau datang setiap akhir pekan, bukan untuk memerintah, melainkan untuk duduk diam di pojok ruangan sambil memperhatikan cucunya bermain. Ia sering membawa buku cerita, membacakannya dengan suara parau yang kini terdengar jauh lebih lembut. Keangkuhannya telah runtuh sepenuhnya, digantikan oleh rasa syukur yang amat sangat karena masih diizinkan menghirup udara di dunia yang sama dengan orang-orang yang pernah ia sakiti. Mas Hendra menyusul di belakang ibunya, membawa beberapa kotak camilan untuk Cahaya. Hubungan kami kini berada di titik yang unik. Kami bukan lagi pasangan suami istri yang tinggal satu atap, namun kami adalah rekan dalam membesarkan seorang anak. Ia masih terus berusaha memperbaiki diri, bekerja keras di perusahaan keluarganya dengan integritas yang baru, dan selalu meminta izin setiap kali ingin mengajak Cahaya jalan-jalan ke taman kota. Aku telah memaafkannya, namun aku memilih untuk tidak kembali ke rumah jati itu. Bagiku, rumah bukan tentang bangunan megah, melainkan tentang di mana jiwa kita merasa dihargai. Aku lebih memilih tinggal di rumah kecil di belakang butik ini, tempat di mana aku adalah nyonya atas takdirku sendiri. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan membiaskan warna jingga di jendela kaca butik, Ibu Warniti memanggilku mendekat. Ia meraih tanganku dengan jemarinya yang kini terasa hangat, tidak lagi sedingin es seperti dulu. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia menyerahkan sebuah kotak bludru kecil yang berisi cincin zamrud kuno, warisan turun-temurun keluarga mereka yang hanya boleh diberikan kepada menantu yang paling dihormati. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengharapkan aku memakainya sekarang, namun ia ingin aku menyimpannya untuk Cahaya kelak.
Kali ini, aku menerima pemberian itu dengan senyuman tipis, bukan karena silau oleh batunya, melainkan karena aku tahu itu adalah simbol pengakuan kedaulatanku yang telah ia terima sepenuhnya. Mas Hendra menatap kami dari kejauhan dengan perasaan lega yang terpancar jelas dari wajahnya. Ia tahu bahwa luka lama mungkin akan meninggalkan parut. Namun parut itu adalah tanda bahwa kami telah sembuh. Kami bertiga duduk di area tunggu butik yang nyaman, memperhatikan cahaya yang kini tertidur pulas di pangkuan Maksumi yang juga sering datang membantu. Suasana terasa begitu tenang, sebuah ketenangan yang dibayar mahal dengan air mata dan perjuangan batin yang luar biasa. Tidak ada lagi perdebatan tentang jenis kelamin, tidak ada lagi tuntutan tentang martabat keluarga yang semu. Yang ada hanyalah sebuah keluarga yang sedang belajar untuk saling menghargai di atas puing-puing masa lalu yang kelam. Aku bangkit dari kursi, melangkah menuju jendela besar dan menatap keramaian jalan raya di luar sana. Aku teringat malam pengusiran itu, saat aku merasa seolah-olah dunia telah berakhir bagiku dan janin di rahimku. Siapa yang menyangka bahwa dari keputusasaan yang paling dalam, Tuhan menumbuhkan kekuatan yang begitu dahsyat? Aku menyadari bahwa pengkhianatan dan kekejaman mertuaku hanyalah cara semesta untuk menuntunku menemukan jati diri yang sesungguhnya. Jika aku tidak diusir malam itu, mungkin aku masih menjadi Jumilah yang penurut dan tak berdaya di bawah bayang-bayang Ibu Warniti. Kini, aku adalah Jumilah yang baru, seorang perempuan yang mampu mengubah luka menjadi karya dan dendam menjadi pengampunan yang agung. Di atas meja kerjaku, terdapat sebuah sketsa gaun pengantin yang sedang kukerjakan untuk seorang pelanggan. Aku tersenyum melihat detail sulaman yang menyerupai bentuk tali pusat yang melilit indah, sebuah penghormatan sunyi bagi sumber kehidupan yang telah menyelamatkan keluarga ini. Hidup memang penuh dengan lingkaran-lingkaran yang tak terduga. Apa yang kita buang hari ini bisa jadi adalah apa yang akan menyelamatkan kita esok hari. Aku mengambil jarum dan benang, kembali melanjutkan pekerjaanku dengan hati yang penuh kedamaian. Setiap tusukan jarum terasa seperti doa yang kupanjatkan untuk masa depan Cahaya, agar ia selalu ingat bahwa kecantikan sejati seorang perempuan bukan terletak pada apa yang ia kenakan, melainkan pada keteguhan prinsipnya. Ibu Warniti pamit pulang saat hari mulai gelap, dibantu oleh Mas Hendra untuk masuk ke dalam mobil. Sebelum pintu mobil tertutup, beliau sempat menoleh ke arahku dan membisikkan kata terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Aku hanya mengangguk pelan, melepaskan mereka pergi menuju kemegahan rumah jati yang kini terasa jauh lebih manusiawi. Aku kembali masuk ke dalam butik, mengunci pintu, dan menggendong Cahaya menuju rumah kecil kami di belakang. Bau harum masakan Maksumi menyambut kami, memberikan rasa nyaman yang tak ternilai harganya. Disinilah surga kecilku, tempat di mana tidak ada lagi kata regret atau revenge, melainkan hanya ada kasih sayang yang tumbuh dari akar ketabahan. Malam itu, sebelum memejamkan mata, aku membisikkan janji terakhir di telinga Cahaya yang terlelap. Aku berjanji bahwa ia akan tumbuh di dunia di mana suaranya akan selalu didengar, di mana pilihannya akan selalu dihargai, dan di mana ia tidak perlu mengemis cinta dari siapapun. Kami telah melewati 12 babak kehidupan yang penuh dengan duri dan badai, dan kini kami siap membuka buku baru yang halamannya masih putih bersih. Masa lalu hanyalah sebuah guru yang keras, dan masa depan adalah kanvas yang siap kulukis dengan warna-warna keberanian. Aku memejamkan mata dengan senyum kemenangan yang tulus, merangkul kedamaian yang akhirnya menjadi milikku sepenuhnya.